bapak kita, saudara kita, orang tua kita, bapak dan kasih. Ketika seorang kembali kepada Allah, itu juga disebabkan oleh sakit. Sakit bukanlah penyebab kematian. Kematian adalah memang sebuah kepastian, setiap orang pasti menemuinya. Itu hanya sekedar menunggu giliran. Masing-masing kita nanti akan mendapat gilirannya. Yang penting bagi kita adalah bagaimana menyikapi kematian itu. Dari sisi kita sebagai prakerja, dari segi ahli baik yang ditinggalkan. Dari segi ahli baik yang ditinggalkan, ini memang cobaan yang paling berat. Kita menangis, kita sedih. Bagi pekerja, mungkin hanya sebatas itu. Seberat-berat mata memandang, berat juga bahu memikul. Sedih-sedih kita yang datang, pasti sedih ahli baik yang beriman subhanahu. Tapi itu pun adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Kita semua akan menghadap pada Allah. Siapapun kita, bapak kita, orang tua kita, sudah duluan daripada kita. Kewajiban kita pada anak-anak, kepada saudara yang ditinggalkan adalah mendoakan beliau. Jangan lupakan beliau. Di sela-sela sudah kita sholat. Ini yang kami ingatkan kepada para adik-adik, anak-anak. Kita sedih tentu iya. Siapa yang tidak sedih? Tetapi kita tidak boleh berlarut-larut. Kita harus hadapi kenyataan ini. Yang penting bagi kita sekarang bagaimana beliau kita doakan sebaik-baiknya. Kemudian bagi kita yang datang, apa yang bisa kita ambil dari kematian ini? Ada 2-3 hal yang harus kita pahami. Setiap kematian datang, pertama adalah bukti kebesaran Allah. Jadi kematian itu adalah bukti kebesaran Allah. Siapapun tidak bisa menolak. Kalau seandainya kematian itu untuk rakyat kecil, tentu para pembesar, tentu para pejabat akan mati. Mungkin bisa kita bayangkan kemarin bagaimana Presiden Soeharto, bagaimana Pak Habibie juga beliau. Obat mana yang tidak mampu beliau beli, dokter mana yang tidak bisa beliau datangkan. Tapi kalau memang sudahnya waktunya, beliau harus pergi. Di kematian itu adalah keputusan kebesaran. Nanti pada suatu ketika seluruh alam semesta ini dihancurkan. Semua yang bernyawa pasti mati. Termasuk malaikat maut sendiri yang tidak bernyawa, dia juga akan mati. Jadi istilah Allah berkata, bersumpungan suaranya di alam jagat raya ini. Siapa yang dulu yang mengaku-ngaku tandingan kita? Siapa dulu yang mengaku-ngaku tandingan? Tidak ada. Beliau menunjukkan kebesaran itu. Jadi tidak ada satupun yang bisa menolak kenyataan ini. Yang kedua yang harus kita sadari bagi kita yang datang juga, kematian itu adalah bukti kasih sayang. Mungkin kadang-kadang susah dipahami. Kok kematian kasih sayang? Pernah kita membayangkan kalau seandainya dari Nabi Adam sampai sekarang pernah ada orang yang mati, gimana? Bagaimana kehidupan di dunia? Sekarang terakhir catatan PBB umat manusia hampir 7 miliar. Kalau ada yang mati-mati gimana? Akan terjadi kekacauan di dunia ini. Ada yang mampu memenuhi kebutuhan manusia. Keseimbangan alam dijaga karena ada anak. Kita juga begitu kita sadari. Berapa sih umur kita ini sebenarnya? Kalau Pak Nasir tadi 66 tahun, memang sekitar itu perkiraannya umat Rasulullah itu. Kalau ada yang berlebih dari itu sedikit itu bonus. Umat Rasulullah sekitar itu.
60, 70. Kalau ada yang 80, 90 itu bonus. Kasih sayang Allah itu menunjukkan kalau kita tidak mati-mati, umur kita sudah 100 tahun, kita tidak mati-mati. Alahkan menderitanya itu tidak bisa ngapa-ngapain, tapi kita masih saja. Itu menunjukkan juga kematian itu ada kasih sayang. Di sisi lain misalnya, mungkin di dunia ini kita tidak bisa mendapatkan keadilan sejati nanti. Tidak akan bisa kita mendapatkan kalau kita tidak mati. Ini kasih sayang. Yang ketiga, bagi kematian yang harus kita lakukan adalah kematian adalah pelajaran bagi kita untuk menyadarkan diri kita bahwa kita juga akan menyusul. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah adalah orang yang selalu ingat akan mati dan mempersiapkan dirinya untuk hidup sesudah mati. Itu yang cerdas. Bukan orang yang pintar akhirnya bukan itu kan sudah cerdas. Orang yang selalu ingat mati dan menyiapkan dirinya untuk mati. Kadang-kadang ada celoteh. Ustaz, kalau ingat mati tidur atau nggak di Onda Baru, Ustaz. Bukan itu maksud. Justru dengan waktu yang singkat itu kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk kita dapat. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Waktu kita hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Tapi kehidupan yang singkat ini akan menentukan perjalanan panjang kita nanti. Berkali-kali saya pernah coba membandingkan kehidupan dunia dan akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Seperempat hari di akhirat sama dengan 250 tahun di dunia. 1 jam di akhirat sama dengan 76, lebih kurang 76 tahun di dunia. Jadi kalau bapak-bapak yang ada di umur 70 itu 1 jam. 1 detik di akhirat itu sama dengan 4,2 hari di dunia. Begitu pendeknya hidup di dunia ini. Tapi meskipun demikian, itu akan menentukan perjalanan hidup kita. Tidak pandai kita memanfaatkan hidup di dunia ini, akan sengsara lah kita selamanya itu. Kunci kehidupan itu sebenarnya itu. Hidup keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan kepada akhirat. Walaupun rukun iman itu ada 6, tapi kuncinya 2 itu. Keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada akhirat. Ini 2 konsep ini yang bedakan kita dengan agama lain. Sudah azan. Kita tutup saja. Mungkin nanti kita bisa tambahkan lagi. Tapi intinya begitu. Bagi kita yang datang, ini adalah pelajaran bagi kita untuk mempersiapkan diri kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa membuka kita, menjadi kita untuk siap-siap kita menunggu hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.